Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu dalam subtema 2 bermain di rumah teman untuk pembelajaran yang kelima. Coba kalian perhatikan di sini ada bacaan mengenai kegunaan benda. Jadi ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Jadi di sini kita belajar mengenai kegunaan suatu benda. Macam-macam benda itu juga bermacam-macam kegunaannya juga. Jadi berbeda-beda ya. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Itu contohnya ya, dari bangun pagi pun kita sudah mulai membutuhkan benda. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah. Itu kalau ketika ibu memasak dan saat kita berangkat ke sekolah ya. Lainnya, di kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Jadi tentunya kalian punya benda yang ada di rumah yang kalian butuhkan untuk setiap harinya. Amatilah gambar di bawah ini lalu sebutkan kegunaannya. Jadi ini ada beberapa macam gambar di sini, kita sebutkan kegunaannya. Yang pertama, meja. Gunanya untuk kita meletakkan suatu barang ya, untuk itu. Kemudian sapu untuk menyapu, lemari untuk menyimpan pakaian, ada keranjang buah untuk meletakkan buah. Kemudian itu ada botol minyak ya, untuk tempat kita menuangkan minyak. Kemudian ada penggaris, kita gunakan untuk menggaris saat belajar ya. Kemudian itu ada lem ya, lem untuk kita merekatkan bahan. Kemudian roda untuk berjalannya sepeda atau motor. Ada sepatu untuk alas kaki kita ya, kita gunakan. Untuk selanjutnya setelah sepatu ada kursi, kita gunakan untuk duduk ya. Jadi ada kursi di sini, kegunaannya untuk duduk. Kemudian ada botol air mineral, balon, dan tas digunakan untuk menyimpan peralatan sekolah. Kemudian ini bisa dikatakan simpai ya, untuk olahraga. Nah, untuk wujud benda ini kalian tuliskan termasuk wujud apa dari benda-benda di sini, di gambar ini ya, satu-satu. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang harus kita jawab dengan sesuai dengan gambar yang ada di atas. Yang nomor 1, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Nah, di sini kelihatan ya kalau Benny sedang berpamitan kepada keluarga Edo. Dan nomor 2, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Ya, pasti pernah ya, kalau main ke rumah teman kalian pulang dengan berpamitan. Nomor 3, kapan kita harus berpamitan? Saat pergi dari rumah dan saat pulang dari rumah orang lain. Jadi itu adalah sopan santun yang perlu kita terapkan. Nomor 4, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Jadi kita perlu berpamitan saat kita berkunjung ke rumah orang ya, supaya tidak dicari atau orang tua tidak bingung saat kita mau bermain atau saat kita mau pulang ke rumah.
Jadi sehingga yang punya rumah tidak bingung mencari, dan apabila kita keluar dari rumah, orang tua tidak mencari kita. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Contoh ketika bermain di rumah teman. Yang pertama ada meminta izin sebelum meminjam mainan. Jadi kita minta izin dulu sebelum kita meminjam mainan. Nomor 2, tidak curang saat bermain. Merapikan mainan setelah bermain. Tidak masuk kamar tanpa izin. Masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Bermain jangan lupa waktu. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Meminta izin jika pergi bermain. Jadi itu adalah beberapa contoh ketika kalian bermain di rumah teman yang perlu diterapkan. Di sini ada beberapa manfaat kalau kita mematuhi peraturan. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya di sini hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan karena kita patuh terhadap aturan yang berlaku. Disenangi banyak teman karena kita mematuhi peraturan, jadi teman menyukai. Disenangi banyak teman. Contohnya merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang. Mainan juga tidak menjadi cepat rusak karena setelah bermain selesai kita rapikan mainan tersebut. Itu beberapa manfaat dari mematuhi aturan. Kemudian kebalikannya di sini ada akibat jika kita tidak mematuhi peraturan. Dijauhi teman, permainan menjadi kacau. Contohnya Dino bermain betengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Nah itu akibatnya teman-teman Dino jadi tidak suka karena kalau Dino bermain itu selalu bermain curang, itu tidak baik. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama di sini menyapa dengan senyum merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kita centang di sini. Ada lagi pamit ketika hendak pergi, berarti menunjukkan mematuhi aturan. Kita centang di sini. Yang nomor 3, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Berarti bukan sikap yang mematuhi aturan ya, sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan, kita silang. Yang keempat, bermain sampai larut malam, tidak menunjukkan, berarti kita silang. Dan yang terakhir adalah duduk dengan sopan, menunjukkan ya, kita centang di sini. Nah anak-anak, ini untuk pembelajaran yang kelima. Sampai bertemu pada pembelajaran yang keenam. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.